kasih di tahun ini luar biasa, yaitu tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Sebuah tema yang gampang diucapkan dan gampang dilakukan ya saudara ya. Tetapi saya yakin dan percaya Anda dan saya, kita semua yang setelah terima Yesus masih ada di dunia ini ya karena untuk ini saja gitu ya saudara, untuk amanat agung ini. Kenapa? Karena kalau saat terima Yesus sudah selesai ya kita semua sudah kembali ke surga gitu saudara. Tapi memang masih begitu banyak yang harus kita lakukan, dan yang terutama ini menyampaikan amanat agung ini kepada semua orang yang Tuhan bawa di dalam jalan hidup kita, bahkan pergi untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita ke banyak orang gitu ya saudara. Jadi pagi hari ini sambil membahas tentang amanat agung, saya mau mengambil dari sudut pandang yang sedikit berbeda, mungkin bukan sudut pandang yang baru, tetapi mungkin perlu untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri. Karena begitu dikasih tema amanat agung dari Kak Tio gitu, aduh Kak, nggak ada yang lain kah tentang kasih karunia atau apa gitu yang mungkin ya lebih mudah gitu. Amanat agung pertama-tama saya tanya ke diri saya sendiri dulu gitu loh, saya melakukan nggak ya amanat agung dalam hidup saya? Jangan-jangan cuma jadi ikut-ikutan Kristen, tahu amanat agungnya tapi nggak menjalankan gitu saudara. Dan itu yang saya ingin bagikan kepada kita semua setelah saya merenungkan buat diri saya terlebih dahulu. Yang saya akan bagi dalam 3 hal, yaitu outreach, inreach, dan outreach. Oke, next slide. Kita akan sama-sama baca amanat agung karena supaya kita ingat. Kalau nggak diulang-ulang firman Tuhan bilang diulangin gitu ya, pagi, siang, malam supaya jadi rema gitu dan kehidupan kita. Renungkan, ucapkan, karena firman itu mulai mendengarkan firman Tuhan dan suara kita sendiri saat kita baca firman Tuhan gitu, saudara. So mari sama-sama, kalau kecil bisa buka di Alkitab kita masing-masing 528 saudara. Kita baca dengan keras amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus sendiri buat kita. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita terima Yesus, kita disuruh pergi menjadikan semua bangsa murid. Saya punya 3 anak masih kecil-kecil, jangankan kepada seluruh bangsa. Menjadikan 3 anak ini jadi murid Yesus aja jadi apa ya, tantangan dan beban dan doa terbesar saya gitu saudara. Saya nggak mau mereka luput, miss dari sasaran jadi pengikut Kristus gitu saudara. Tambah ngeri saudara kalau dengar berita zaman sekarang anak-anak di sekolah gitu ya, anak umur 9 tahun memaksa temannya buka baju, ketahuan di sekolah dan lain sebagainya. Gimana ngajarin anak-anak ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Dan anak-anak seusia ini mulai bertanya, LGBT apa Papa? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang kadang-kadang, Papa apa bedanya mujizat sama magic Papa? Jadi harus minta hikmat sama Tuhan untuk mengajarkan kepada 3 anak kecil ini, apalagi menjadikan semua bangsa murid Kristus gitu. Kayaknya nggak sanggup Yesus kalau aku bilang sama Tuhan, ya nggak sanggup rasanya Tuhan, gimana caranya pergi menjadikan semua bangsa muridku gitu. Orang yang terdekat kita sekalipun aja kadang-kadang kita belum tentu bisa melakukan amanat agung itu saudara. Next. Kita tahu bahwa amanat agung itu adalah sebuah instruksi, sebuah perintah saudara untuk pergi keluar. Next slide. Jadi amanat agung itu sebenarnya kalau di summary cuma 2 kata kan, pergi keluar, out, pergi keluar, dan reach, menjangkau semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Sebuah perintah untuk pergi keluar, kita pergi menjadikan murid, membaptis mereka, dan mengajarkan semua yang diajarkan Yesus ke dalam kehidupan mereka. Jadi esensi dari amanat agung ini outreach sebenarnya. Nah tetapi sebelum kita benar-benar bisa melakukan outreach saudara, kita mesti bahas yang terpenting dari segalanya. Yang pertama-tama yaitu outreach. Apa itu outreach? Kalau tadi outreach itu menjangkau keluar, outreach itu menjangkau ke atas saudara. Apakah hubungan pribadi kita sama Tuhan beres atau enggak? Banyak dari kita sudah ikut Kristus bertahun-tahun, tapi belum tentu hubungan kita sama Tuhan lagi beres, lagi baik-baik saja. Dan mungkin hari ini saya di sini untuk mengingatkan kita semua akan hal ini, karena saya pun harus mengingatkan diri saya dengan begitu banyak kesibukan, dengan begitu banyak jadwal, pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya.
Average-nya beres nggak saudara? Average-mu beres nggak? Average-ku beres nggak? Kenapa? Karena average itu adalah amanat aku yang terutama saudara. Betul, disuruh pergi keluar, tapi average itu adalah amanat aku yang terutama. Karena kalau diri kita sendiri belum menerima kabar Injil keselamatan itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, bagaimana kita mau outreach saudara? Banyak dari kita datang ke gereja, apakah masih karena kita mencari average, masih menjangkau ke atas, masih longing, masih desire, masih rindu mengalami Tuhan, atau kita udah kayak otomatis aja gitu ya, karena kita Kristen, kita ke gereja, tapi nggak merasakan hubungan sama Kristus itu sendiri, nggak intim dengan Tuhan. Satu hal yang saya lagi renungkan beberapa belakangan waktu ini, apakah kita ini masih berjalan di dalam Tuhan, berjalan sama Tuhan setiap hari saudara? Beda nih saudara, di gereja, bahkan di gereja saya juga diingatkan terus berdoa, membaca firman. Saya perjalanan pribadi rohani saya, awal-awalnya perjalanan yang tersulit itu menyelesaikan baca Alkitab dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, selesai sekali, selesai 2 kali, selesai 3 kali. Saat mau menyelesaikan Alkitab yang selanjutnya, kayaknya saya sering cerita di GBI Menteng. Baca itu for the sake of baca. Baca firman itu ya hanya dibaca aja. Begitu Alkitabnya ditutup, lupa tadi itu habis baca apa ya. Yang paling penting, aku sudah checklist, sudah berdoa, checklist, sudah baca firman, aku sudah melakukan semua liturgi kekristenan yang seharusnya saya lakukan. Tetapi saya nggak berjalan bersama Tuhan setiap hari. Maksudnya berjalan sama Tuhan setiap hari gimana saudara? Dalam satu hari, masing-masing jawab. Berapa kali, berapa lama, dan berapa menit kita berpikir tentang Tuhan? Nggak usah berdoa, nggak usah baca firman, cuma ingat Tuhan aja deh. Sederhana. Satu hari, saya minimal WA istri saya 2 kali 3 kali nanya udah makan siang belum, minimal nanya nanti sore saya dijemput supir apa saya harus pulang naik Grab. Sekarang anak 3 ngeles masing-masing 3 tempat berbeda, pulang naik Grab motor lebih enak juga, lebih cepat daripada 1 jam macet dari kantor, 20 menit sampai. Jadi minimal saya pikir istri saya, ingat istri saya, teks istri saya. Kalau udah sore-sore mulai lebih, teks istri saya, mana WA, call, video call anak-anak dong. Ingatlah anak saya 3-3-nya WA video. Gimana dengan Tuhan? Dari kita bangun pagi sampai di kantor, kerja, makan, syukur kalau masih ingat doa makan, amin, meskipun doa makan cuma 10 detik. Tapi average itu berbicara tentang berjalan sama Tuhan setiap hari saudara. Bukan kemarin, bukan 10 tahun lalu, bukan hari pertama kita terima Yesus dibaptis saudara. Hari ini masih ingat Yesus apa nggak ingat Tuhan? Sederhana sekali saudara. Buat saya, anak saya yang besar laki-laki, selama kelas 1 SD tahun lalu saya dipanggil ke sekolah 3 kali saudara. Dipanggil ke sekolah 3 kali sama guru. Pertama guru wali kelas, yang kedua guru bimbingan rohani, guru BK. Kenapa? Berkelahi sama teman-temannya di sekolah. Anak saya mungkin ikut bapaknya late bloomer, tumbuh tingginya tuh agak tertunda. Kenapa? Dia umur 7 tapi tes kepadatan tulangnya itu masih anak umur 5 tahun gitu. Jadi sekarang masih agak yang paling kecil di antara teman-teman laki-lakinya di sekolah. Jadi berantem, pukul dan lain sebagainya. Kalau di cross check anak ini untungnya jujur. Kenapa saya dia jujur? Kalau saya tanya apa dan dia tahu akan kena konsekuensi, dia akan jawab dengan jujur. Jadi saya percaya dia ngomong apa. Jadi dipanggil ke sekolah 3 kali, setiap pulang saya tanya, Peyton, memang kamu cari gara-gara? Enggak papa, saya dipukul duluan papa. Jadi saya cuma balas, kan papa suruh balas. Oke, tapi kamu gak pukul duluan? Enggak papa. Terus yang kamu didorong sama teman kamu sampai kepala kamu kena lantai, kamu lapor sama guru nggak? Lapor papa. Terus kamu balas nggak? Enggak papa, karena lagi dilihatin sama guru papa. Nanti kalau guru nggak ada, harus saya balas dia. Saya sampai kadang-kadang hilang akal, saudara. Hilang akal, gimana ya ngajarin anak laki-laki ini? Dia jadi bully nggak baik, dibully juga nggak baik. Jadi hari-hari ini coba jujur, siapa di ruangan ini pakai chat GPT? Tidak ada. Wah luar biasa sekali.
Saya kadang-kadang nih ya, kalau nggak hati-hati dengan approach saya, lebih cepat nanya ChatGPT sebelum nanya Tuhan dulu. Sampai tanya ChatGPT, gue mesti apain anak gue ini? Tuhan tegur hati saya gitu. Tuhanmu sekarang ChatGPT. Sedih saudara. Jalan sama Tuhan setiap hari. Jadi sekarang Tuhan, aku nyerah Tuhan, nggak tahu gimana caranya supaya dia ini ya bisa jaga batas gitu ya. Nggak jangan dibully orang, tapi juga jangan pukulin anak orang. Saya selalu berdoa, meskipun akhirnya juga tanya ChatGPT, tapi at least ada suara tuh di hati. Ini aku kasih kamu semua jawabannya kok. Approach amanat agung yang terutama dalam hidup kita. Anda masih jalan sama Tuhan nggak hari ini? Apa jangan-jangan kita ke gereja setiap minggu bertahun-tahun, tapi hanya performance? Kenapa? Karena kalau outreach tanpa approach, menjaga keluar tanpa menjaga ke atas, yang dilakukan hanya performatif Kristen. Jadi orang Kristen yang pertunjukan perform aja. Di label kita ini orang Kristen, tapi kita sedang main peran aja gitu. Hanya labelnya orang Kristen, bagi orang Kristen, tetapi nggak punya hubungan approach sama Tuhannya sendiri langsung, saudara. Nggak sungguh-sungguh jadi murid Yesus. By the way, Yesus nggak pernah suruh pergilah ke gereja. Sorry ya pastor, tapi ini supaya kita ingat bahwa gereja itulah hidup kita sendiri. Bukan tentang pergi ke gerejanya, karena pergi ke gerejanya itu mungkin bukan saudara saya deh. Saya itu kadang-kadang pergi ke gereja, lagi pergi liburan di luar kota, di luar negeri sekalipun, rasanya kalau hari Minggu nggak ke gereja itu ada yang salah, ada yang dosa. Sehingga pergi ke gereja hanya demi menghapus rasa bersalah itu sendiri. Padahal di gereja nggak dapat apa-apa, sibuk lihat HP dan sebagainya, saudara. Jangan jadi performatif atau orang Kristen yang hanya perform, tapi sungguh-sungguh Yesus bilang ikut aku, jalan sama aku. Jadi hari ini Yesus ingetin kepada saya sekalipun, walk with Him. Yohanes 15 ayat 4 bilang, ini kuncinya saudara kalau mau approach, kalau berjalan sama Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur, kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Clear saudara, mau approach-nya beres mesti tinggal di dalam Kristus. Lalu selanjutnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gimana kita mau outreach keluar, mau menjangkau jiwa, menghasilkan buah, kalau Tuhan Yesus sendiri bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Mungkin saya kesulitan menjalankan amanat agung ini, gak terlalu bisa menjangkau orang di luar sana, karena aku belum tinggal di dalam Kristus, tidak terkonek dengan sumbernya, makanya hidupku belum bisa menghasilkan buah. Tuhan ingin ingatkan kita pagi hari ini, saudara, masih tersambung nggak, masih terhubung nggak dengan Tuhan sebagai pokok anggur itu sendiri, saudara. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, di dalam aku kamu akan berbuah banyak. So, kembali lagi saudara, saat kita simpulkan tentang approach, panggilan Yesus itu adalah untuk tinggal di dalam dia, saudara. Next, tinggal di dalam Yesus, bukan bekerjalah untuk aku. Yesus bilang tinggallah dalam aku, bukan bekerjalah untuk aku. Kita sering lihat kan cerita Maria dan Marta ini. Gak ada yang salah ya saudara tentang Marta. Saya ulangi ya, gak ada yang salah tentang Marta. Tetapi Yesus mengingatkan yang terutama, yang terpenting adalah memiliki hati seperti Maria, saudara. Kita bisa kelihatan sibuk, saudara. Kita bisa melayani Tuhan, saudara. Tetapi belum tentu kita dekat sama Yesus. Kita boleh di gereja Senin sampai Senin, sibuk melakukan semuanya. Saya punya teman, saudara, di Full Gospel Businessman. Saya banyak belajar di Full Gospel Businessman, para pengusaha. Saya punya teman, dia itu orang Buddha, dan Tuhan kasih dia karunia yang luar biasa sekali. Setiap kita bikin konvensi Full Gospel, dia itu part of the program tim yang kita biasa handle konvensi 2.000-3.000 orang, dan orang ini begitu
begitu skillful, dia bisa manage, handle stage, program, semua berjalan dengan baik. Ikut full gospel, tiap minggu chapter meeting, ikut chapter meeting. Tapi bertahun-tahun masih belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Lucu ya, masih belum terima Yesus, masih belum dibaptis. Belum ya, bukan tidak ya. Tapi ada tuh, sibuk loh, melayani Tuhan loh. Dan kalau kita lihat dia, nggak percaya dia belum terima Yesus. Sibuk luar biasa pelayanan, buang waktu melayani pekerjaan Tuhan di dalam konvensi demi konvensinya full gospel, saudara. Tapi dirinya sendiri belum memiliki approach dengan Tuhan. Jangan sampai ada dan saya menjadi seperti ini, saudara. Karena sibuk rohani belum tentu dekat rohani sama Tuhan. Dan panggilan Yesus pagi hari ini, tinggallah di dalam aku, bukan bekerjalah buat aku. Pelayanan bentuk dari kita mengembalikan begitu baik Tuhan kasih dalam kehidupan kita, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kita masih ingat dia enggak, masih cari dia enggak pagi, siang, malam, setiap hari, saudara. Next, setelah outreach kita mau bicara tentang enrich, saudara. Kita bicara tentang enrich. Enrich itu adalah transformasi yang harus terjadi dalam seseorang ketika outreach-nya beres sama Tuhan. Kalau seorang yang punya outreach, menjangkau ke atas dengan Tuhan itu beres, menjangkau ke dalam dirinya sendiri, pasti akan terlihat perubahannya. Enggak mungkin enggak, saudara. Kenapa? Karena ketika kita sudah membuka hati, Yesus hidup di dalam kita, mulai tuh ada saudara tulis saya ingatkan, harus ada transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya bukannya marah-marah, sekarang marah-marahnya berkurang. Yang tadinya bisnisnya gak beres, teman saya ada bisnisnya import barang, kontainer demi kontainer, tapi Yesus jamah hatinya, enrich-nya terjadi, transformasi dalam hidupnya terjadi. Dia tinggalkan bisnis itu, buka toko. Gak percaya, saudara, dari bisnis yang berubah jadi buka toko. Dia bilang gak apa-apa, lebih baik saya buka toko daripada saya meneruskan bisnis yang jelas-jelas kotor. Dia bilang itu ketika enrich terjadi, transformasi terjadi dalam hidup seseorang. Next, karena kenapa, saudara, kalau outreach tanpa enrich berpotensi menjadi sebuah kemunafikan. Sorry ya, keras katanya. Jangan sampai Anda dan saya jadi orang Kristen yang munafik, saudara. Kenapa saya bilang munafik? Karena kita disuruh memberitakan Injil pada orang lain, tetapi diri kita sendiri belum mengalami Injil itu sendiri, saudara. Belum terjadi perubahan dalam hidup kita sendiri, saudara. Gimana mau berubah hidup orang lain? Diri kita sendiri aja gak mau dirubah sama Tuhan, saudara. Jadi enrich setelah dengan Tuhan yang beres, yuk dengan sadar kita mesti berubah nih, saudara. Mesti berubah dari dalam diri kita sendiri, baru kita bisa outreach, baru kita bisa menjangkau orang lain. Firman Tuhan di Mazmur 139 ini firman yang ngeri sekali buat saya setelah direnung-renungkan. Karena dikatakan di Mazmur 139 ayat 23-24, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ini Daud yang bicara sama Tuhan nih, kayaknya hebat sekali Daud itu. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku. Ngeri, saudara. Jangan kan diselidikin Tuhan, diselidikin istri aja takut. Apalagi diselidikin Tuhan, saudara. Kenalah hatiku. Yeremia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di Yeremia, actually firman Tuhan berkata, bahasa Inggrisnya, the heart is deceitful above all things. Hati itu yang paling deceitful, menipu, paling jahat di antara semuanya. Kenapa? Karena di hati kita bisa merasa baik dan benar, tapi bisa menipu. Saya kasih contoh, saudara. Saya baru kembali di Full Gospel Businessman World Convention di Bali minggu lalu. Ada 49 negara, 2.000 orang datang World Convention, dan saya bertanggung jawab menghandle foreign delegates dan translation. Dan translation itu sudah dilakukan dari booth di belakang, jadi semua orang pakai alat connect ke Zoom dengan termasuk peserta bahasa Indonesia. Tapi sudah 2 hari berturut-turut karena semua orang connect ke Zoom, 1.000 orang lebih, collapse tuh wifi-nya. Jadi nasional presiden kami, Bapak Dali Sutanto bilang, Ken, kamu naik ke atas panggung, kamu yang translate di panggung aja supaya minimal peserta Indonesia bisa ngerti. Di hati saya bilang gak mau, udah di belakang aja beres, biar aja collapse gitu. Kenapa? Karena di hati saya takut apa? Kelihatannya mulia banget tuh naik ke atas, translate supaya orang semua mendengar,
Tapi di dalam hati saya tahu nanti saya dipuji-puji orang nih, jago nih translationnya nih, karena pembicaranya orang Afrika, dan orang Afrika itu sudah bicara hari pertama, penerjemah semua kesulitan. Dia tuh ngomong apa karena ada aksen Afrika, logat Afrika yang begitu kental gitu. Dan di hati hebat ya bisa melayani Tuhan di atas demi pelayanan, tapi di dalam hatiku sendiri yang tahu aku mencuri kemuliaan Tuhan atau enggak. Enak loh dipuji-puji orang, hebat ya, kamu bisa ngerti dia ngomong apa ya, cepet lagi ngomongnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena kenallah hatiku ya Tuhan, Tuhan yang tahu hati saya apakah mencuri kemuliaan atau enggak. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mungkin saudara enggak, kalau saya pikiran-pikiran saya tuh sekarang ini lagi julid aja nih pokoknya. Lihat keadaan bangsa dan negara, hukum dan lain sebagainya, pokoknya bawaannya negatif. Pikiran tuh pokoknya bawaannya marah, kesel. Pikiran jahat terus sama orang gitu, kan dia pasti gini-gini. Baca berita tentang hamba Tuhan, oh udah pasti tuh dia nyuri duit gereja, makanya mobilnya mewah, bla bla bla. Pikiran. Ngerinya lagi di Amsal bilang, ada banyak orang yang mengira pikirannya itu lurus, tapi hanya Tuhan yang menyelidikin hati. Pikiran Anda apa hari-hari? Apakah pikiran yang baik, yang layak, yang sedang didengar, atau pikiran yang kotor, yang jorok, yang marah, yang kesel, yang nggak bisa mengampuni? Bagaimana pikiran kita hari-hari ini? Adakah pikiran kita diubahkan oleh Tuhan? Dan lihatlah apakah jalanku serong. Buat beberapa orang rasanya jalannya lurus, tapi hanya Tuhan yang mengetahui, saudara. Jadi selidiki aku, minta Tuhan selidikin hati kita, pikiran kita, jalan kita. Jangan kita rasa kita hidup benar, ternyata kita lebih Farisi dari orang Farisi, saudara. Menghakimi orang lain karena kita rasa kita sudah tahu firman gitu ya, rajin ke gereja gitu ya, sibuk ke gereja gitu ya. Cuma ditanya sama Yesus, aku tidak kenal kamu, hai hamba pembuat kejahatan. Saat di akhir nanti. Jadi enrich, next slide, harus terjadi, saudara, transformasi pikiran menjadi ciptaan yang baru. Dan minimal buah roh lah. Buah roh itu paling gampang kelihatan. Kasih, sukacita, dan sabar, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Ada nggak itu di dalam hidup kita? Kenapa kalau itu semua nggak ada? Susah kita outreach, saudara. Bukan yang menjangkau jiwa menjadi saksi Kristus, menjadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Oh itu Kenneth yang marah-marah ya. Oh itu Kenneth yang hari Minggu khotbah di gereja, hari Sabtu entah keluar dari mana gitu. Jangan sampai, saudara, nama kita, hidup kita bukannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, malah justru mencemarkan nama Tuhan, jadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Make sure hidup kita mencerminkan Kristus, karena seringkali kan kita dengar kadang-kadang orang nggak punya kesempatan baca Alkitab, dengar khotbah. Orang hanya punya kesempatan lihat Yesus, kenal Yesus dari hidup kita, saudara. Jadi ya, be careful bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara. Make sure setelah outreach kita beres, enrich kita ke dalam, terjadi perubahan dalam hidup kita. Minta sih sama Tuhan, saya pun masih harus minta sama Tuhan, Tuhan biar kurangi marah-marahnya gitu ya, karena gampang banget gitu ya rasanya marah. Jadi mesti banyak menenangkan diri, gitu, banyak reach lagi gitu, saudara. Ingat sama Tuhan, karena saya dengan percaya Roh Kudus itu akan membantu Anda dan saya untuk mengubah apapun yang hari ini ingin Anda ubah dalam kehidupan kita. Mungkin buat beberapa dari kita bukan marah-marah, tapi pikiran kekhawatiran itu yang menghinggapi kita. Saya kenal seseorang ibu, anaknya udah dewasa ini loh, anaknya udah dewasa, mau pergi keluar kota pekerjaan bisa gelisah banget. Diteleponin sebelum naik pesawat, diteleponin saat tiba di pesawat, diteleponin lagi kan sudah sampai di hotel, belum. Hidupnya begitu penuh ketakutan. Anaknya udah dewasa, udah punya cucu. Sampai cucunya bilang, aduh oma kenapa dikit-dikit takut sih, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Jadi cucunya manjat begini, langsung jangan nanti jatuh. Anaknya udah umur 7, umur 8, lompat dan lain sebagainya, cucunya. Mungkin itu yang perlu kita minta untuk Tuhan ubahkan. Tuhan, kalau ada Engkau dalam hidup aku, biar ada sejahtera, sukacita. Dan setelah outreach dan enrich, kita bisa bicara tentang outreach, saudara, menjangkau keluar. Nah, outreach itu adalah overflow, kelimpahan dari kasih Tuhan yang telah kita alami, sehingga kita hidup orang lain juga mengalami kasih yang sama, saudara. Kita nggak bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita nggak miliki. Itu sudah hukum yang kita semua tahu.
Kita nggak bisa menjaga orang kalau diri kita sendiri tidak ada mengalami perubahan perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Overflow. Jadi menjangkau amanat agung itu jangan dijadikan beban, jangan dilihat sebagai perintah. Tetapi saya ngeliat tante ini ya, sampai aduh tante, andai saja kamu kenal dan terima Yesus, setengah saja kekhawatiran dalam hidupmu ini dihapus. Mungkin lebih kelihatan muda, lebih kelihatan sukacita, uangnya banyak saudara, tapi nggak menikmati hidup. Takut mau pergi ke China, takut ada badai, mau pergi kemana takut ada gempa bumi. Aduh, orang kaya yang miskin saudara, sedih sekali. Kenapa? Karena dikuasai oleh ketakutan dalam pikirannya sendiri. Butuh Anda dan saya yang sudah mengalami betapa baiknya Tuhan dan sejahteranya Tuhan untuk ngomong sama dia. Saya sih berusaha sampai saya tante pelan-pelan, sekarang bisa puji Tuhan, amin. Dulu kalau kita teks tante God bless you, dibales BBU. Kalau kita GBU, dia balas BBU, udah bless you. Sekarang udah bisa GBU, ada kemajuan maksudnya. Tapi Anda bisa mengerti maksudnya. Jangan jadikan amanat agung itu sebuah beban. Tapi saya yakin setiap dari mereka ini udah pernah ngalamin mujizatnya Tuhan. Kalau mama saya sering ceritakan, mama saya setelah Tuhan sembuhkan dari kansernya, sekarang paling senang ketemu orang yang kanker. Kenapa? Setiap ketemu orang yang kanker, dia bisa lebih semangat. Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti sembuh. Dia semangat karena overflow, kelimpahan dari apa yang telah dia alamin. Kayak gelas diisi air penuh, air yang lebihnya itu pengen dikasih ke orang lain. It's okay, kamu bisa. Kalau papa saya lain lagi, ketemu orang yang masih kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis, selalu excited ketemu orang yang begini. Kenapa? Aku ini orang miskin, gak pernah sekolah, gak punya papa, anak yatim. Tapi Tuhan bisa berkatin kamu, Tuhan juga pasti bisa berkatin kamu. Jadi overflow, saudara. Overflow. Dan amanat agung itu gak harus berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah, buka Alkitab, mengkhotbahkan ayat demi ayat. Bukan itu saudara. Amanat agung cukup menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu kepada sekeliling kita. Tiba-tiba tugasnya jadi gak berat saudara, tidak seberat sebelumnya. Tadi saya pikir menjangkau jiwa, membaptis mereka, gak usah sampai sana dulu. Minimal kita membagikan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan. Dan outreach saudara ada harga yang harus kita bayar sih. Next slide ya. Dan bayar harga itu gak enak kadang-kadang saudara. Ada waktu, kenyamanan, keuangan, keluarga yang dikorbankan, bahkan penolakan kadang-kadang. Dalam 12 bulan terakhir, Tuhan kasih saya kesempatan melayani dia, diundang bicara ke Fiji, Tanzania, Madagaskar, Pakistan, di Full Gospel. Dan baik-baik kalau di Full Gospel, pelayanan seperti itu keluar duit sendiri saudara. Bukan diundang sebagai pembicara, kan biasanya dikirimin tiket bisnis kelas, hotel bintang 5. Enggak saudara, pelayanan yang saya lakukan perginya ya gitu. Kalau pelayanan di Prancis enak pastor, saya juga mau pastor bayar sendiri ke Prancis, ke Jerman, ke Swiss gitu. Tapi ke Pakistan bayar duit sendiri, ngeri-ngeri sedang. Pastor kami di Pakistan ditahan sama polisi, dituduh Taliban, dipukulin, tulangnya mau diborok lututnya. 2 minggu setelah saya pulang dari Pakistan, sedih banget. Untung selalu dipukulin habis semua badannya, cuma yang nyawanya diluputkan oleh Tuhan. Ke Madagaskar, pergi pada saat pagi kudeta, pergantian presiden, ngeri-ngeri sedap saudara. Tapi ya itu bayar harga karena diundang, ya kita pergi kan. Kalau saya selalu merasa disuruh bawa firman Tuhan, bawa Injil sampai ke Yudea sama ujung bumi, enggak sih. Kalau saya malah melihatnya karena Injil, saya bisa pergi ke tempat-tempat yang seumur hidup saya nggak akan pikirkan saudara. Madagaskar, ada apa di Madagaskar, Tanzania, di Afrika, ya cuma pergi ke sana. Apa yang saya buat ya cuma menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan setiap kesempatan selalu tanya siapa yang belum terima Yesus. Dan selalu pasti ada orang yang terima Yesus, atau minimal sudah pernah terima Yesus tapi sudah jauh dari Yesus dan mulai mempertanyakan keselamatan mereka saudara. Bayar harga saudara, uang keluar, waktu, capek dalam perjalanan, dan harga yang paling mahal saya bayar adalah hilang 1 minggu dengan anak-anak saya. Tiba-tiba pulang giginya udah ompong 2, copot nih papa.
I miss out so many momen-momen dengan anak-anak. Minggu lalu anak saya ulang tahun, umur 6 tahun. Tapi karena 1 minggu full melayani World Convention, saya cuma ketemu dia pagi hari bangun, good morning, happy birthday, saya doain dia. Ketemu besok paginya lagi, karena selesai event dia sudah tidur malam. Sampai hari belum sempat ajak dia makan malam, karena masih banyak tamu-tamu dari internasional yang ada di Jakarta sekalipun. Bayar harga, bersyukur ya dia. Saya nggak tahu lah apa yang dia alami tadi. Saat bicara tentang pikul salib ikut Yesus, saya diingatkan banyak firman Tuhan. Satu ayat selama 2 tahun terakhir ini Tuhan bilang, kalau orang tuamu, anakmu lebih penting, lebih utama daripada Tuhan, maka kamu tidak layak. Wah, ngeri juga gitu ya. Tuhan kasih berkat dengan anak-anak yang luar biasa, tapi nggak boleh jadi berhala. Tetap pada akhirnya kalau Tuhan suruh pergi outreach, ya pergi dengan apapun harga yang harus dibayar, saudara. Karena sekali lagi menyangkal diri pikul salib, dan bukan tentang saya dipanggil apa enggak yang membawa amanat agung. Nggak usah tanya itu, saudara, karena sudah pasti saat Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda masih di dunia ini, tugas kita yaitu mungkin kepada mertua, seperti mertua saya juga belum terima Tuhan, mertua kakak rumah saya juga belum terima Tuhan, tapi ya disitulah kita dipanggil untuk menjadi saksi, melakukan amanat agung itu. Nggak usah sampai ke seluruh dunia, saudara, yang dekat-dekat itu aja banyak kok, teman-teman, saudara, famili yang masih butuh dengar kabar Injil tentang keselamatan yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Pertanyaannya, mau nggak Anda? Bersedia nggak kalau dipanggil sama Tuhan? Nggak pernah saudara ngimpi dalam hidup mau ke Madagaskar. Ada apa di Madagaskar? Madagaskar saya tahu tuh film tuh yang jerapah, hipo, zebra. Nah, itu Madagaskar yang saya tahu. Pergi ke sana ternyata salah satu negara paling miskin di dunia, saudara. Kalau kita UMR 5 juta, mereka UMR 1.800.000. Mau hidup bagaimana 1.800.000 sebulan di Madagaskar? Tapi saat Anda bersedia, nanti Tuhan buka pintunya kok. Tiba-tiba Tuhan suruh kamu melayani di sini, di sana. Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mungkin Yudea kita ya family, teman-teman sekeliling kita, Samaria kita, teman-teman di kantor dan lain sebagainya. Yang penting kita bersedia. Jadi outreach, saudara, sekali lagi adalah overflow, kelimpahan dari outreach dan inreach yang telah terjadi di dalam hidup kita. Next slide. Ya, dan outreach itu menjangkau jauh, melakukan amanat agung itu, Anda dan saya hanya perlu menjadi saksi Tuhan. Dan gak susah kalau menjadi saksi Tuhan itu menjadi gaya hidup. Yang sulit itu di mimbar berbeda, di pinggir jalan berbeda. Kalau di full gospel paling banyak, kalau di GBMNT nggak ada lah. Kalau di full gospel itu lucu sekali. Habis kesaksian di atas, turun di mobil tempat parkir, mau keluar langsung pin karena sama-sama, tapi begitu buka jendela, sama-sama yang tadi ketemu di pertemuan, Pak. Tapi harus sama-sama marah-marah, saudara. Jadi saksi Tuhan yang paling penting, jadi gaya hidup sehari-hari. Just be yourself. Jadi dirimu sendiri. Jadi nggak perlu fake it, don't fake it gitu. Fake it jadi kayak orang tadi Kristen munafik, jadi orang Farisi gitu pada akhirnya. Hidup apa adanya. Selama tiap hari pagi siang malam Anda pikir dan cari Tuhan, bukan cari ChatGPT, bukan cari sosial media. Saya yakin hidup kita pasti dirubahkan kok. Tuhan bisa ngomong sendiri kok ya. Kamu mesti minta maaf sama istri kamu. Loh Tuhan, dia yang bentak saya duluan loh Tuhan. Saya nggak salah apa-apa nih loh. Tiba-tiba dibentak. Kamu minta maaf duluan aja. Ya sudah. Daripada bilang 1 minggu diam-diam. Cuma sesederhana. Ini baru minggu lalu loh saudara. Cuma sesederhana saat nyiapin ini dong. Jangan sampai jadi pembicara munafik juga kan. Hanya sesederhana ingat Tuhan. Tuhan lagi kesel nih. Kenapa saya salah apa dibentak? Perkaranya sudah janji mau rayain ulang tahun anak di sekolah, tetapi ada pertemuan dengan orang Korea yang hanya bisa di hari itu bosnya dari Korea datang di hari yang sama nih suruh milih ulang tahun anak atau pekerjaan. Kalau orang Korea ini tinggal di Indonesia atau bukan harinya bisa hari itu, nggak peduli saya. Lu baru bilang hari Senin, Selasa udah ketemu, saya sudah janji dan sebagainya. Saya pikir, kok kamu nggak bisa mengerti situasi saya? Dan udah kamu minta maaf saja. Hanya sesederhana karena ingat Tuhan lagi sebel, ingat Tuhan lagi sedih, ingat Tuhan lagi susah. Dan
Nanti Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berubah dalam hidup kita. Apa kita mesti perbuat, apa kita mesti katakan. Orang yang paling lelah adalah orang yang hidupnya fake, yang harus di depan orang ini mesti begini, di depan orang itu mesti begitu. Yuk, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Dan mengabarkan Injil menjadi sebuah kerinduan, bukan lagi sebuah kewajiban, saudara. Seperti cerita tante tadi tuh, andai saja ketemu lagi teman yang wah dia bangga sekali bisnisnya tapi sogok kiri sogok kanan, dan betul aja begitu sekalinya kena dia dituntut sama lawan bisnisnya, masuk penjara 20 tahun, anaknya 4 perempuan semua, baru umur 45. Andai saja waktu saya cerita, lu jangan gitu bro bisnisnya bro, yang benar. Padahal orang Kristen juga, anak Tuhan juga. Kadang-kadang kita nggak mau mengabarkan, kita nggak mau menegur tuh teman kita. Jadi mengabarkan Injil menjadi kerinduan. Oke, sebagai konklusi penutup supaya nggak lupa, approach, enrich, outreach. Approach, Tuhan panggil kita untuk tinggal di dalam Dia. Yesus sebagai sumber. Enrich, minta Tuhan selidiki hatiku. Dan ketika kita bisa selidiki aku, itu setiap hari saudara. Bukan, kita tahu ya Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, firmanku yang kukatakan padamu, dan melakukan dengan setia firmanku yang kukatakan kepadamu, apa? Pada hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku dan dengan setia melakukan setiap yang kukatakan kepadamu sama-sama katakan pada hari ini. Pada hari ini, artinya minta Tuhan menyelidiki hati kita pada hari ini, saudara. Jangan bilang saya orang Kristen, saya ikut Yesus 50 tahun, nggak peduli saudara. Hari ini masih ikut Yesus. Kenapa? Karena boleh aja Anda ikut Yesus 30 tahun, tapi kalau hari ini Anda memutuskan untuk berhenti meninggalkan Yesus, yang terpenting adalah pada hari ini, saudara. Apakah Kristus masih mentransformasikan hidup? Transformasi ngeri saudara. Kalau nonton Transformer, bapak-bapak tahu ada Transformer yang baik, ada Transformer yang jahat. Yang Decepticon atau yang apa tuh satunya yang baik? Ya kan? Transformasi bisa saja kita ditransformasikan menjadi Decepticon Megatron yang begitu evil, atau ya jadi ditransformasikan yang baik saudara. Terakhir outreach, Tuhan kasih kita misi untuk kita pergi, just be yourself. Tuhan akan pakai hidup kita jadi berkat. Ini kesaksian nyata-nyata saudara. Baru dengar kemarin orang Madagaskar masih ada di Jakarta yang kita kenal, dia datang ke World Convention. Mama saya sibuk 2 hari kan nemenin mereka ke Bandung jalan-jalan lihat. Dan di grup Madagaskar ini ada 8 orang yang datang. 7 tuh kenal mama saya. Yang 1 cuma dengar mama saya, cuma dengar waktu mama khotbah di Madagaskar. Dan orang ini nggak kenal dekat hanya karena ini di Bali diajak satu rombongan. Terus orang ini ngomong sama saya, ada orang seperti mama kamu yang nggak perlu ngomong, membuat saya bisa tertarik, pengen dekat aja, pengen dengar aja mama kamu tuh ngomong apa. Mama kamu punya that aura gitu ya. Saya bilang wow, saya juga hidup saya seperti itu. Orang lihat kamu aja udah seneng, orang lihat kamu aja mau mendekat. Orang mau dengar kamu ngomong apa. Kenapa? Saya yakin bukan karena mama saya, tapi karena Kristus yang di dalam mama saya yang menarik, membuat orang tertarik, itu saudara. Dan itu sebenarnya ya amanat agung yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita hari ini. Outreach menghasilkan enrich, enrich menghasilkan outreach. Kita selalu next time, kita selalu datang ke atas. Kita minta Tuhan agar bekerja di dalam supaya kita bisa pergi keluar. Karena pada akhirnya Tuhan gak mencari orang yang sibuk melakukan pekerjaannya Dia. Tuhan hanya mencari orang yang mau sungguh-sungguh hidup, mengenal, hidup jalan sama Dia, saudara. Please, kalau Anda lupa apa yang saya sampaikan hari ini gak apa-apa saudara, tapi please, mulai hari ini secara sadar, kalau perlu pasang alarm saudara. Pasang alarm setiap 15 menit, setiap 1 jam, terserah kesibukan Anda. Setiap alarm bunyi teng, pikir Tuhan, ingat Tuhan. Even as simple as, Tuhan terima kasih. Kemarin pas saya jemput tamu di bandara, ada suami istri berdua kopernya 6.
diseret gitu. Dan bagi saya ini orang kenapa nggak cari troli gitu ya, susah kan. Sekarang saya bantuin dia 6 koper gitu. Aduh Tuhan, bagaimana orang ini ya? Tiba-tiba ada bapak-bapak 2 orang yang lagi dorong troli itu yang puluhan lagi mau dimasukin. Aduh Tuhan, terima kasih dikirimin troli satu, jadi saya nggak perlu jalan jauh, langsung ambil satu. As simple as that. Thank you ya Tuhan udah kirimin troli. Little things untuk kita ingat, untuk kita bersyukur sama Tuhan. Sekali lagi, little things, nggak perlu besar. Aduh Tuhan, bersyukur. Kemarin itu dari Bali, karena acara saya hari Sabtu, belum beli tiket pulang. Saya sekeluarga berlima sama mama saya, papa saya satu sudah pulang. Ternyata karena Senin 17 Agustus, tiket dari Bali ke Jakarta hari Minggu, Senin, Selasa, sampai semua jenis airline tidak ada. Jadi kalau harus hari Rabu, anak saya 3, 2 ulangan. Guru sudah bilang, karena ini long weekend, tolong jangan ditembusin. Sengaja ditaruh ulangan. Udah pusing, lihat ada. Harusnya perjalanan dari Pasar Jakarta 1 jam 40 menit, 1 jam 30 menit. Saya lihat 5 jam 30 menit, transit ke Makassar. Ya Tuhan, mau ke Jakarta naik dulu ke Makassar 5 jam setengah. Tiba-tiba istri saya bilang, coba cek ke Bandung. Bandung mana ada airport, Bandung Jakarta kan pesawat cuma 15 menit. Bukan, nanti sampai di Bandung kita naik bus ke Jakarta. Begitu dilihat, puji Tuhan, satu-satunya pesawat dari Pasar Jakarta, dari Pasar Bandung hanya sekali sehari Citylink. Pas kita bisa beli, ya bersyukur sama Tuhan, hal-hal kecil yang kita syukurin. Tapi begitu sampai di Bandung, cek tiket bus, kita tiba jam 2 siang, tiket bus yang tersedia selanjutnya jam setengah 10 malam. Puji Tuhan, jadi kita sudah kirim mobil buat mobil barang, kita naik mobil barang, kita minta tolong helper kita untuk tunggu mobil yang jemput di Halim, jemput ke Bandung. Tapi little things, nggak perlu hal yang besar. Kalau hal yang besar nggak usah ditanya ya. Tiba-tiba ada anak perusahaan LG yang pabriknya di belakang pabrik kami, mereka punya masalah akses karena untuk masuk ke pabrik mereka itu harus lewat jalur warga, dan kontainer mereka setiap hari 50-60 keluar masuk tuh nabrak temboknya warga. Pokoknya warga udah saking marahnya, setiap insiden harus bayar 10 juta, biarpun kesenggol dikit 10 juta, semua warga terus pandang. Dan tiba-tiba orang Korea itu bisa hubungin kita dan mau beli tanah kita. Tanah kita tuh di lokasi yang tidak menarik lah, harganya nggak tinggi lah, dan mereka mau beli. Papa saya cuma asal nyebut angka yang nggak masuk akal, 4 kali harga pasaran. Tiba-tiba dia datang kirim surat menyatakan minat mau beli harga 4 kali. Kalau kamu mau berkatin, gimana coba caranya saudara? Kita gangguin papi, apa yang nggak dikasih 10 kali? Mereka nggak pernah pikiran kita nih mulai halus. Ya kan? Jaga pikiran, jaga hati. Harusnya bersyukur di mulut. 4 kali nggak akan ada yang mau beli, nggak akan ada yang mau beli 4 kali lipat gitu. Masih aja yang manusia. Jaga hati kita saudara. Ingat Tuhan pagi siang malam. Pasang di alarm, saat alarm bunyi, apa yang kamu mau ucapin sama Tuhan. Kayak kita dulu pacaran lah, yang pernah pacaran pasti tahu. Dikit-dikit pikir dia terus itu terus. Hal yang sama kita buat sama Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya kita upgrade kita beres, enrich kita dibahkan, dan kita bisa outreach menjadi berkat banyak orang. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sepertinya simpel tapi begitu dalam ya Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang baik, Kau mengingatkan kami untuk boleh membereskan update kami dengan Engkau, hidup kami dan enrich kami dirubahkan sehingga kami bisa outreach keluar menjadi berkat dengan Kau juga menjalankan amanat agung. Saya mau ambil waktu, sorry semuanya, saya mau berdoa buat saudara kita tempat ini supaya tidak jadi cuma happy dengan firman Tuhan aja, tapi bisa hidup kita dirubahkan. Kalau sepanjang firman Tuhan diberitakan beberapa dari kita, saya rasa mungkin Tuhan Roh Kudus bicara khususnya tentang outreach, tentang enrich, tentang outreach. Saya mau berdoa sungguh-sungguh. Pertama-tama buat yang outreach, yang mungkin Anda sudah ikut ke gereja bertahun-tahun tapi masih gak yakin saya ini sudah diselamatkan atau Anda sudah terima Tuhan tapi hidupmu sudah jauh dari Tuhan, sudah gak tahu aku ini masih bisa selamat lagi atau enggak.
Kalau ini engkau, saat Roh Kudus berbicara dengan lembut di hati pagi ini, jangan sia-siakan ini kesempatan Tuhan mau merubah hidupmu. Tuhan mau manggil kau dekat lagi. Dengan hormat gak ada yang lagi lihatkan. Kalau ini engkau, kalau engkau mau approach mau dibereskan karena boleh tangan. Saya gak akan tanya lagi, saya hanya akan tanya satu kali. Tapi kalau kau rasa jauh, kau ingin dekat kembali, kau ingin punya hubungan yang intim sama Tuhan, yang mau pikir dia pagi siang malam, Anda boleh angkat tangan. Thank you. Saya gak akan tanya lagi. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kalau setiap daripada tangan, sama-sama ikutin doa saya. Tuhan, kami ucap syukur karena pada hal yang baik dalam kehidupan kami, Engkau setia dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, berikan kami hidup yang baru ya Tuhan. Catat nama kami di buku kehidupan ya Tuhan, supaya saat kami kembali kepadamu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan rubah hidup kami ya Tuhan. Dan mulai saat ini Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru. Amin. Aku mau berdoa buat yang in reach. Mungkin selama engkau mendengar firman Tuhan sepanjang pagi hari ini, ada satu hal yang Tuhan suruh engkau rubah, yang Tuhan mau bentuk ulang, yang Tuhan mau engkau stop, berhenti. Mungkin emosi, anger, marah-marah, mungkin kekhawatiran,